Tashbih adalah menyerupakan antara dua perkara atau lebih yang memiliki kesamaan sifat, satu atau lebih, dengan suatu alat karena ada tujuan yang dikehendaki oleh pembicara. Berikut contoh tashbih dalam Al-Quran. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Yasin ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Yang artinya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Pada ayat ini, kita dapat melihat yang merupakan musyabbah adalah kata al-qamar, yang artinya bulan. Dan ada tasbihnya adalah huruf kaf. Kemudian, yang menjadi musyabbah bihnya adalah kalimat al-urjunil qadim, yang artinya tandan yang tua. Jadi, bulan diserupakan dengan tandan yang tua. Jenis tasbih yang terdapat pada ayat ini adalah tasbih mujmal, karena tidak terdapat wajah syabah di dalamnya. Selanjutnya, contoh tasbih kedua dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Hajj ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Artinya, dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Pada ayat ini, kita dapat melihat yang merupakan musyabbah adalah kalimat yauman 'inda rabbik, yang artinya sehari di sisi Tuhanmu. Dan ada tasbihnya adalah huruf kaf. Kemudian musyabbah bih dalam ayat ini yaitu kalimat al-fasanatin, yang artinya 1000 tahun. Jadi, tasbih di sini kalimat sehari di sisi Tuhanmu diserupakan dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jenis tasbih pada ayat ini yaitu tasbih mujmal, karena tidak disebutkan wajah syabah di dalamnya. Yang ketiga, contoh tasbih dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Pada ayat ini, yang merupakan musyabbah adalah kata as-sama, yang artinya langit. Sedangkan ada tasbih, yaitu huruf kaf, dan musyabbah bih adalah kata tayyis sijil, yang artinya gulungan kertas. Dan wajah syabahnya adalah kata lil kutub. Jenis tasbih pada ayat ini adalah tasbih mursal mufassal, karena di dalamnya disebutkan ada tasbih dan juga disebutkan wajah syabahnya. Selanjutnya,
Majaz mursal. Majaz mursal adalah kata yang digunakan bukan untuk maknanya yang asli, karena adanya hubungan yang selain keserupaan serta ada qarinah yang menghalangi pemahaman makna kata yang sebenarnya. Adapun contoh majaz dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Pada ayat ini, majaznya terletak pada kalimat ta'amin wahidin, yang artinya satu macam makanan, di mana alaqahnya berbentuk juz'iyah, karena disebutkan satu macam makanan saja, padahal maksudnya adalah manna dan salwa, makanan yang baik dan bermanfaat yang diberikan Allah pada mereka Bani Israel. Qarinahnya adalah mereka tidak makan satu makanan saja, namun mereka makan manna dan salwa sebagaimana yang telah ditulis dalam ayat sebelumnya, yaitu Al-Baqarah ayat 57. Namun karena makanan mereka tidak pernah diganti setiap harinya, mereka mengatakan hanya makan satu macam makanan saja. Contoh lain dari majaz mursal yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 197. Majaznya terdapat pada kalimat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Di sini, bulan-bulan yang dimaklumi maksudnya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Majaz lain yang terdapat pada ayat ini yaitu kata rofatha, yang artinya berkata kotor. Makna lain dari rofatha adalah berhubungan badan atau mencampuri istri, bermesraan dengan istri, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kinayah. Kinayah adalah ungkapan yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya, di samping boleh juga makna itu sendiri. Adapun contoh kinayah terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 11. Pada ayat ini, kinayahnya terdapat pada kalimat wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan waliyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam, yang artinya Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau memperteguh pendirianmu. Kinayah ini digolongkan kepada kinayah as-sifah karena kata air menunjukkan kepada sifat-sifat air, yaitu yang pertama, mensucikan dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan setan yang dimaksud bisikan atau pikiran kotor, dan ini pensucian yang bersifat batin. Kemudian yang ketiga, menguatkan hati dan memperteguh telapak kaki. Maksudnya adalah dengan kesabaran dan teguh pendirian yang merupakan keberanian lahiriah.